Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk pelajaran PAI kali ini, pertemuan kemarin kan sudah diputarkan Bu Ira video ya. Nah, itu contoh-contoh apa yang bisa kalian lakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan ya. Nah, untuk pertemuan kali ini coba kalian buka buku kalian halaman 89 ya, kalau nggak salah ya. Nah, tentang pelajaran 7, hati tentram dengan berperilaku baik. Nah, karena kita belum bisa tatap muka, maka Bu Iro akan sedikit menjelaskan tentang bab ini kepada kalian lewat video ini ya. Nah, mohon disimak dengan baik nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacakan Bu Ira terlebih dahulu ya. Orang yang berperilaku baik, hidupnya akan tentram. Berperilaku baik selalu banyak teman, banyak saudara, dan dicintai banyak orang. Benar atau tidak? Nah, kalau kita berlaku baik, pasti semuanya akan senang ya. Nah, berperilaku baik itu mudah ya. Nggak sesulit yang kalian bayangkan. Contohnya ya, kalian menyingkirkan batu kerikil di jalan, itu sudah termasuk berperilaku baik. Contohnya apa? Imbalannya apa atau pahalanya apa buat kalian? Yang pertama, kalian mendapatkan pahala. Yang kedua, untuk orang lain kalian bisa menyelamatkan orang. Seandainya batu tadi nggak kalian singkirkan, mungkin ada orang yang lewat terjatuh lah ya kan. Nah, karena kalian singkirkan, akhirnya kalian menyelamatkan orang tadi tidak akan terjatuh. Nah, berbuat baik itu mudah ya. Contohnya Bu Iro lewat, kalian menyapa Bu Iro, assalamualaikum Bu Iro. Nah, itu juga termasuk perilaku yang baik ya. Nah, sudah dapat pahala, dapat teman, dapat saudara, dan disukai oleh orang lain. Kalau kalian menyapa Bu Iro akan merasa, ya Allah, anak itu baik sekali. Nah, seperti itu ya kan. Nah, jadi berperilaku baik itu mudah ya. Dalam beramal, niatnya karena Allah, bukan karena manusia. Nah, ini juga niatnya itu karena Allah, bukan berarti sambil menyingkirkan batu di jalan, biar nanti dilihat sama orang kalau saya baik. Bukan seperti itu malah nanti jadi ujub atau sombong ya. Nah, bukan saya menyapa Bu Iro biar dapat nilai 100. Nah, bukan karena itunya ya, karena Allah, karena menyapa itu adalah perbuatan yang baik, seperti itu ya. Jadi segala perbuatan itu harus ditanamkan pada niatnya. Aku niatnya berbuat baik karena Allah, bukan karena ingin pamer atau karena ingin dilihat orang, bukan ya. Ya, anak-anakku ya. Sekarang kita lihat. Nah, ini contohnya sudah ada ya di situ ya. Sholat, berperilaku baik, belajar juga baik. Jadi kalian mengerjakan tugas atau nyimak video atau belajar ini sudah termasuk perbuatan yang baik. Nah, sholat juga termasuk perbuatan yang baik, baca Al-Quran. Nah ya, kemudian memberi sedekah kepada fakir miskin. Kalau ada orang yang minta diparingi, entah meskipun sampean 100 rupiah, itu juga sudah termasuk sedekah, juga termasuk perbuatan yang baik. Nggak apa-apa, nggak perlu malu. Saya nggak punya uang banyak, cumanya punya 100 rupiah, nggak apa-apa, yang penting sampean ikhlas. Nah ya, nanti kita akan bahas ya tentang ikhlas ya. Kemudian bekerja mencari nafkah. Lah, ayah-ayah kalian yang bekerja mencari nafkah itu termasuk perbuatan yang baik, yang ikhlas ya. Karena untuk menghidupi kalian bisa sekolah seperti ini, itu karena juga nafkah dari orang tua. Selanjutnya tentang ikhlas ya. Ikhlas itu ada di dalam hati ya. Kita baca ya. Niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik. Nah, tadi kan Bu Ira bilang, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya ya. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Nah, kalau kalian ikhlas menyingkirkan batu di jalan, ikhlas. Nah, nanti itu juga akan tidak akan menjadikan diri kita pamer atau sombong ya.
Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal kita. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Bu Ira ya, ikhlas itu ada di dalam hati, ada di dalam diri kalian sendiri ya. Kalau kalian menyingkirkan batu karena dilihat orang, itu bukan berarti ikhlas ya. Ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah taala untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Nah, amal kalian menyingkirkan jalan tadi loh, dicatat oleh Allah sebagai pahala jika niat kalian ikhlas. Tapi kalau kalian menyingkirkan batu di jalan dengan tujuan kalian itu pamer agar dilihat orang, nah itu tidak akan dicatat oleh Allah sebagai bentuk pahala ya. Paham semuanya enggak? Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama. Lah ini jadi perintah ikhlas itu sudah ditulis dan digariskan di dalam Al-Quran ya. Nah sekarang tugas kalian, nah ini ada lagu ini teman-teman, anak-anak. Nah ini adalah lagu supaya kita tidak pusing-pusing atau tidak terlalu monoton ya. Kita bisa bernyanyi bersama-sama ya. Nah kita beramal dan beribadah, niatkanlah hanya kepada Allah. Itulah tujuan kita bersama, dunia akhirat akan bahagia. Kita beramal dan beribadah, niatkanlah hanya kepada Allah. Itulah tujuan kita bersama, dunia akhirat akan bahagia. itu tadi ya anak-anak ya. Nah itu tadi ya lagunya ya, bisa dinyanyikan bersama orang tua di rumah nggih. Nah untuk yang terakhir, karena sudah dijelaskan oleh Bu Iro dan kemarin juga sudah melihat video pertemuan sekarang, yaitu latihan ya, latihan mengerjakan soal, yaitu ayo berlatih. Nah yang kalian kerjakan satu saja ya, ayo berlatih satu. Bu Ira pengen tahu apakah sudah paham dengan materi yang disampaikan atau belum ya. Oke, tetap semangat semuanya ya, pokoknya ya, tetap semangat untuk kalian semuanya. Jangan lupa berdoa dan berusaha ya, pokoknya nggak boleh menyerah. Kalian pasti bisa ya, kalau kita mampu, kalau kita berkeyakinan bisa, kita akan bisa ya. Alhamdulillah, cukup sekian pelajaran dari Bu Iro. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.